kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Agung. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan closing ya Pak Agung. Siap Pak. Bagaimana, sudah siap? Alhamdulillah hari ini saya akan melaksanakan closing dengan koci saya Pak Sabto. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer atau supervisor, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Agung. Yang pertama mengenai praktek closing ya Pak ya. Kemudian ya praktek closing tersebut yang sudah Pak Agung laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana pengalamannya Pak? Untuk praktek coaching kemarin ya pasti saya cemas Pak, deg-degan karena dengan adanya teknik tintanya Pak. Oh gitu ya. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya. Semoga untuk kali ini diberi kelancaran dan kesuksesan nih Pak Agung. Iya Pak. Nah, Pak Agung, untuk selanjutnya dalam proses closing ini akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu kehadiran menu atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam asuransi ini, Pak Agung ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Mohon dibantu untuk mengembangkan kompetensi di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Okay. Karena kan saya harus menggali informasi agar kosi ini terbuka dan bisa mengutarakan permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot. Bagian mana yang nanti Pak Agung inginkan untuk saya amati? Dalam alur tirta dan rasa Pak, hal ini bisa Bapak amati dari awal sampai akhir. Saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot dalam membantu koci menemukan solusi permasalahannya Pak. Bagaimana penilaian Pak Agung terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Dalam penilaian saya sendiri dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, nampak kita berkomitmen dalam membantu permasalahan koci ini. Sebab tanpa saya mengajukan pertanyaan berbobot ini bisa membantu koci ini terpaksa Pak dalam permasalahannya dan kegiatan coaching ini berhasil Pak. Baik Pak Agung, Pak Agung ini merasa bahwa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya, ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak ya. Iya Pak. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersamanya? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya Pak. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya persilakan Pak Agung untuk melakukan coaching dan sebagai observer atau supervisor saya dan akan mengamati coaching yang Pak Agung lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan tentunya untuk bagian kompetensi pertanyaan yang berbobot. Ini apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan Pak Agung. Baik, terima kasih Pak. Semoga berjalan dengan lancar. Pak Sabto sehat. Sepertinya Pak Sabto ini kok murung. Apa ada hal yang mengganggu pikiran Pak Sabto? Iya, sebenarnya sehat tapi agak sedih dengan keadaan saya Pak. Kalau Pak Sabto berkenan, mari kita sharing untuk mengobrolkan permasalahan Pak Sabto yang dengan hadapi apa ada dengan murid Pak Sabto tersebut. Iya Pak, saya akan sedikit bercerita mengenai permasalahan yang mengganggu pikiran saya, terutama tadi Pak, kerja di kelas tadi pagi. Baik Pak Sabto, apa yang mau Pak Sabto ceritakan tentang kejadian tadi di kelas? Begini Pak, saya itu merasa sedih dan bingung harus bagaimana lagi menghadapi murid saya yang bernama Teddy. Teddy ini tiap hari cari perhatian terus cari perhatian dengan saya dan teman-temannya. Bahkan hari ini Teddy itu menjadi temannya sampai menangis. Situasinya sekarang seperti apa Pak Sabto?
situasinya sekarang ya saya kecewa dan sedih gitu Pak. Dan biasanya Teddy makin mencari perhatian dengan menjadi teman-temannya. Oh begitu Pak ya. Kira-kira apa yang mengaruhi atau yang menyebabkan Teddy seperti itu Pak? Menurut hemat saya, Teddy itu di rumah kurang perhatian. Karena memang sejak usia 4 tahun, Teddy itu sudah ditinggal merantau orang tuanya ke luar negeri. Jadi dia tinggal bersama kakek neneknya. Intinya dia kurang perhatian. Situasi yang diinginkan seperti apa Pak? Saya menginginkan Teddy bisa bersikap baik dengan teman-temannya, kemudian juga istilahnya di dalam kelas itu sudah menunjukkan nilai positif seperti itu Pak. Baik Pak Sabto, apa tadi secara akademik nilainya kurang atau baik Pak? Teddy di kelas termasuk yang biasa, biasa di atas KKM, ya tidak begitu menonjol, tapi juga tidak begitu buruk, jadi di atas KKM. Kalau ada kegiatan anak Jawa juga bisa mengikuti dan semangat sebetulnya Pak. Pak Sabto tadi menginginkan situasinya Teddy bisa bersikap baik dengan temannya ya. Ya. Apa yang bisa dilakukan Pak Sabto untuk terwujudnya situasi ini? Jadi ide pertama itu saya ingin adakan pendekatan secara hati-hati dengan Teddy Pak. Jadi dan kita buat kesepakatan juga antara saya dan Teddy agar Teddy merasa dapat perhatian. Apa yang akan Pak Sabto siapkan dalam kesepakatan itu dengan Teddy? Jadi begini Pak, saya akan menyiapkan kesepakatan khusus. Jadi khusus antara saya dan Teddy, saya sebagai guru dan Teddy. Dan poin-poin di dalamnya adalah kira-kira agar Teddy bersikap baik dengan temannya, kemudian bisa saling menghargai dan tidak membuat bapak atau ibu guru kecewa atas perbuatan Teddy yang menjadi temannya. Apa Pak Sabto bisa memastikan itu bisa berjalan? Insya Allah bisa. Saya akan pastikan kesepakatan ini berhasil karena saya menginginkan yang kelas yang nyaman untuk semua murid. Apa kriteria sikap Teddy yang diinginkan oleh Pak Sabto? Saya menginginkan Teddy jadi anak yang berkarakter baik, jiwa sosialnya tinggi, kemudian bisa saya kembangkan lagi dan memiliki sikap saling menghargai dan kasih sayang terhadap sesamanya itu bisa terwujud. Apa ada rencana lain Pak Sabto selain kesepakatan tadi? Sebetulnya ada. Jadi saya berkeinginan untuk berkunjung ke rumah Teddy untuk sekalian ngobrol dan sharing dengan perkembangan Teddy ini dengan wali yang ada di rumah Teddy. Kemudian saya juga akan meminta kepada wali murid untuk berperan mendampingi Teddy dengan belajar di rumah, memberikan kasih sayang, perhatian kepada Teddy. Bagus sekali ya rencana Pak Sabto. Mudah-mudahan ini berhasil. Ya, kalau Pak, saya akan langsung beraksi secepatnya. Nanti jika sudah ada kesempatan, saya secepatnya akan beraksi nyata untuk kesepakatan dengan Teddy dan saya akan lekas berusaha mengimplementasikannya dan merealisasikan kesepakatan tadi Pak. Jadi begitu juga saya akan segera berkunjung ke rumah Teddy untuk bertemu dengan wali murid tersebut. Kapan? Siapa yang perlu Pak Sabto hubungi? Insya Allah sepatutnya besok Pak. Jadi kesepakatannya besok kita buat kesepakatan di kelas dengan Teddy. Kemudian untuk home visit saya berkomunikasi dulu dengan wali murid Pak agar kita sama-sama meluangkan waktu, jadi agar bisa bertemu seperti itu Pak. Bagaimana Pak Sabto memastikan ini bisa berjalan sesuai yang Pak Sabto rencanakan? Saya pastikan ini akan terwujud dengan komitmen dari saya tadi dan orang tuanya. Jadi kita dengan komitmen kita bertiga, saya yakin ini akan terwujud Pak.
Siapa yang perlu dimintai dukungan Pak Sato dalam hal ini? Dalam hal ini saya ingin dukungan dari semua pihak, dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat, terutama dari TEDI dan orang tuanya. Baik Pak Sabto, apa yang bisa kita simpulkan dari sesi ini? Jadi kesimpulan saya dari percakapan kita ini, yang pertama saya harus segera membuat kesepakatan dengan TEDI, kita bicara secara personal, hati ke hati, dan semua pihak wajib untuk mendukung perubahan positif terhadap karakter TEDI ini. Kemudian dengan kunjungan ke rumah atau home visit, saya akan lebih memperhatikan murid dan murid akan lebih merasa diperhatikan. Kemudian saya yakin murid akan merasa senang dan antusias dengan kegiatan ini, Pak. Apa yang menjadi inisiatif dari sesi ini, Pak? Yang ingin kami sampaikan di sesi ini yang terutama aksi nyata dan komitmen, Pak. Jadi begitu ada permasalahan kita langsung aksi nyata dan kita pegang komitmen bersama untuk dilaksanakan, begitu Pak. Semoga ini bisa terrealisasi ya Pak. Amin. Terima kasih Bapak atas dukungannya dan waktu untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang diidolakan dan dirindukan oleh murid-murid, begitu Pak. Kita beri plus untuk kegiatan coaching hari ini, Pak Agung dan Pak Sato. Sudah melakukan coaching dengan baik. Bagaimana Pak Agung menilai sendiri performa dalam coaching dengan kompetensi tadi? Saya menilai bahwa dalam coaching tadi kompetensi saya sudah saya lakukan Pak, dan Alvita sudah saya lakukan juga Pak. Apa yang membuat Pak Agung menilai demikian? Saya menilai diri saya sudah melaksanakan 3 kompetensi tadi Pak, dengan mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan saya juga present atau kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif untuk membantu coaching saya menemukan solusi dalam permasalahannya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silakan. Baik, tadi saya mengamati saat coaching yang sudah dilakukan Pak Agung dengan Pak Sato itu sudah melakukan 3 kompetensi, ya, dan sudah terlihat pada alur cerita, pada percakapan yaitu tujuan, kemudian identifikasi, juga rencana aksi. Apa itu juga tanggung jawab. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Saya setuju Pak. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat di bagian rencana aksi, sebaiknya ini bentuk atau real kesepakatan. Pak Agung bisa memberi pertanyaan ini, bagaimana pendapat Bapak, gitu ya? Oh iya Pak, mungkin pertanyaan itu bisa digunakan dalam coaching. Saya bisa memikirkan bentuk kesepakatannya apa, misalnya minimap dan lain-lain. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Pak Agung untuk lakukan demi meningkatkan lagi perform dalam coaching selanjutnya? Sudah Pak. Pak Agung dalam kegiatan coaching selanjutnya rencananya kapan? Mungkin dalam waktu terdekat ini Pak, dengan kegiatan bisa saya lakukan di sekolah atau di luar sekolah, dan saya membantu dukungan orang tua, murid, rekan guru yang lain, tentunya untuk saya dapat meningkatkan lagi kemampuan saya dalam membantu orang lain dalam menyelesaikan permasalahannya dalam kegiatan coaching ini. Baik, dalam kegiatan diskusi coaching ini, hasil pengamatan tersebut saya catat
ke dalam form supervisi akademik Pak ya. Siap Pak Nur. Baiklah, di kegiatan akhir ini apa yang Pak Agung ingin dapatkan dalam proses ini? Saya mendapatkan banyak ilmu Pak, terutama ilmu dari Pak Mul untuk bisa saya meningkatkan lagi kompetensi saya dalam kegiatan coaching ini. Dengan coaching saya melakukan bagaimana saya bisa memaksimalkan 3 kompetensi ini, yaitu kompetensi present atau kehadiran penuh Pak. Kemudian saya juga mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk membuat coaching menjadi lebih terbaik dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Baik, terima kasih Pak Agung selaku coach dan Pak Sabto selaku coach atas coaching hari ini dan memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.